Walaupun ada target mau ke New Zealand, mau kemana, yang penting haji dulu. Jadi ketika kerja part time atau tiba-tiba dapat bonus atau apa, yang dimasukkan bonus itu masukkan ke haji gitu. Yang lain tuh belakangan gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ikhwan Reza. Kali ini kita akan membahas cara naik haji buat teman-teman yang di Indonesia melalui negara Australia. Di sini udah ada tamu kita yang baru aja pulang. Ini buktinya. Kalau udah ada ini berarti terbukti ya. Nah, beliau nanti kita langsung kenalan aja dan kita akan tanya-tanya gimana caranya naik haji dari Australia. Oke, mungkin silahkan. Assalamualaikum semuanya, nama saya Pocut Salihah. Saat ini sedang belajar master di UNSW. Tepatnya sedang hampir selesai, terminal term terakhir, dan ngambil jurusan Master of Translation dan Master of Journalism and Communication dari Banda Aceh juga. Dari Banda Aceh, dari Aceh ya. Dari Aceh juga. Dan gimana nih, kemarin lihat-lihat di story Instagram baru pulang haji ya. Nanti link Instagramnya ada di description ya teman-teman, silahkan di follow. Dan kalau mau nanya-nanya lebih lanjut ya, mungkin latar belakang singkat gimana ceritanya terbersit untuk naik haji dari Australia. Mungkin kalau naik haji mungkin secara umum kita semua pengen gitu ya, tapi untuk naik haji dari Australia kan agak jarang kita dengar gitu. Nah, Pocut sendiri gimana tuh? Aku dari Australia aja gitu. Jadi awal mulanya sebenarnya dorongan yang paling besar itu datang dari orang tua. Dorongan yang paling besar untuk haji dari Australia dalam masa studi master's degree. Karena waktu tahun 2000 saya ke Australia kan dengan beasiswa, beasiswa AAS ya, Australia Award Scholarship. Dan sebenarnya udah dapat beasiswanya dari tahun 2019, keberangkatan Januari 2020, tapi postpone 1 semester karena baru keterima kerja di tempat yang baru, dan ada beberapa alasan tertentu di approve. Harusnya berangkat pertengahan 2020 tapi COVID akhirnya tertunda sampai berangkat di Agustus 2022. Nah, jadi kan masih lanjut kerja, dan tahun 2021 kayaknya udah mulai ada isu-isu karena COVID itu, kayak di Instagram sering berseleweran juga info-info tentang antrian haji makin lama karena COVID gitu kan. Iya, soalnya ditunda ya komunitas Saudi. Saudinya malah hajinya juga di stop dari semua negara kan. Ya. Jadi kan apalagi Indonesia yang kuota terbesar dengan jumlah populasi muslim terbesar, jadi makin lama kan. Terus juga karena merasa bahwa income yang didapat saat itu udah ngerasa cukup dan belum ada tanggungan, kayak nggak ada alasan untuk nggak daftar haji sebenarnya, at least untuk dapatin nomor antriannya aja gitu kan. Ya udah akhirnya daftar haji tahun 2021 bulan Juni. Pulang untuk reguler, pulang dari daftar haji itu kabarin orang tua barusan daftar haji gitu. Terus itu posisi di Aceh ya? Di Aceh. Ya, orang tua juga semua di Aceh. Di Aceh. Terus orang tua juga kayak nanggapinnya langsung, kenapa haji reguler kan lama gitu, haji ONH plus aja gitu. Terus tapi reaksi saya hari itu sangat negatif, dan dengan bilang bahwa kan ONH plus mahal gitu, belum mampu untuk sekarang, sekarang tuh cuma mampu reguler dulu. Nanti kita lihat lah kalau misalnya memang sanggup upgrade, kita upgrade, tapi untuk sekarang reguler dulu, karena mikirnya kalau seandainya duluan meninggal dan diminta pertanggungjawaban, kamu udah mampu sebenarnya gitu, at least untuk daftar kan. Kenapa kok belum naik haji gitu? Sekarang udah bolanya nggak di sini gitu, bolanya di Allah atau bolanya di Kemenak gitu. Ini pemerintah Indonesia yang lama antriannya, yang penting udah gugur dulu kewajiban gitu. Ini agak radikal ya, agak unik ya. Pemerintahnya kurang pas langsung pindah ke Australia daftarnya. Akhirnya dijawab lagi sama orang tua, ya udah nanti aja waktu S2 di Australia gitu. Terus jawabnya lebih skeptikal lagi, lebih kayak defense mekanismenya keluar, memangnya murah haji dari Australia gitu kan. Ya mikir, gitu ya? Iya kan, kita kan mikirnya dengan kemampuan kita saat itu, kalkulasi manusia lah. Dan juga belum pernah dengar ada mahasiswa S2 yang berangkat dari Australia untuk haji, karena bukan masalah finansial juga, mungkin finansial satu, tapi titik beratnya lebih ke karena
S2 kan ada kelas gitu. Jadi pasti pas haji itu kemungkinan besar akan terjadi pada masa perkuliahan. Dan nggak tahu apakah dikasih izin, akan ketinggalan tugas, semua repot. Orang nggak ada yang mikir gitu. Soalnya juga dari beasiswa ya, maksudnya uangnya dari sponsor orang lain, bukan uang sendiri. Kalau uang sendiri mungkin gas-gas aja gitu kan. Ini uang orang nih, gimana peraturan dan pertanggungjawabannya ke mereka juga gitu kan. Jadi yang pertama nggak tahu apakah dikasih izin karena ada beberapa ketentuan di AS. Yang kedua juga karena lebih kepada mata kuliah, masa perkuliahan itu yang mungkin bersamaan dengan haji gitu. Jadi mungkin nggak ada orang yang pergi haji selama S2. Logikanya seperti itu yang asumsinya. Terus ada pernah memang sebenarnya dosen yang lagi S3 dulu dosen waktu kuliah di Banda Aceh, S3 di Australia berangkat haji, tapi beliau kan S3 gitu. S3 kalau menurut asumsi wajar karena lebih memungkinkan karena nggak ada kelas, jadi nggak beda. Masa kuliahnya juga lebih panjang, ngaturnya juga lebih ya. Mereka cuma mungkin deal sama supervisor. Ya udah, tapi orang tua jawab kayak dibantah, misalnya dibalas lagi, kok bilangnya mahal, nggak mungkin gitu. Bilang aja amin, bilang aja insya Allah, rezeki kan dari Allah gitu. Kok ngatur gitu, kok kitanya manusia yang ngatur, apalagi ini untuk haji. Aminkan aja dulu gitu. Ya udah gitu. Terus itu catatan pertama hari ini ya teman-teman. hal yang untuk ibadah. Kenapa kita yang ngatur gitu ya? Jangan cepat kali bilang. Kayak punya kita aja gitu. Ya, jangan cepat kali bilang nggak ada uang atau nggak mungkin mahal gitu, karena semuanya dari Allah gitu kan. Tapi itu kan 2021 udah dilupain, maksudnya itu belum terlalu diazamkan kayak ya udah mau haji selama S2 gitu. Terus fast forward waktu sebelum berangkat Agustus, waktu udah pengumuman bahwa akan berangkat S2 Agustus 2022. Sebelum Ramadan tiba-tiba kayak terbersit, umroh aja dulu kali ya gitu, belum pernah juga umroh Ramadan gitu. Ya sebelum berangkat umroh dulu lah ya. Umroh dulu kayak karena ada kecemasan pergeseran dari working, studying, kayak dua hal yang berbeda kan, kerja kantoran sama balik ke kampus dengan jurnal, dengan perkuliahan, itu suatu perubahan yang signifikan buat saya gitu. Jadi ada rasa cemas sendiri, sanggup nggak ya, bisa nggak ya gitu. Akhirnya umroh Ramadan 10 Ramadan terakhir, di situ umroh yang paling berkesan sih, karena di situ umroh dengan uang sendiri juga gitu, dan tanpa, kalau sebelumnya umroh orang tua yang biayain, kalau ini memang kita sendiri yang mengeluarkan, jadi lebih berasa perjuangannya, lebih berasa bahwa ya Allah undang lagi gitu. Semakin attach hati semakin terikat sama Mekah, sama Baitullah. Di situ juga karena rumitnya orang-orang, di situ juga dia merasa bahwa ini ibadah fisik. Dan juga memang kalau kita semakin muda semakin prima kan, semakin bisa maksimal, karena rumit yang di Mekah pun ada ibu-ibu yang udah 60-an ke atas, mereka kayak waktu ngelihat Pucut berkali-kali gampang ambil mikat semua gitu, mereka bilang coba kalau saya masih muda ya, bisa kalian beruntung lah bisa umroh masih muda gitu. Haji malah lebih berat lagi gitu. Terus kayak kayaknya ini maksudnya memang harus ditargetkan haji lagi masih muda gitu. Nggak tahu gimana caranya, tapi itu salah satu doa juga di sana, mudahkan untuk kembali ke Baitullah sering mungkin, bisa haji, bisa umroh lagi sambil selagi muda gitu. Ya udah, pulang dari situ memang udah merasa bahwa kayaknya makin gencar tuh informasi-informasi bahwa makin lama ada ONH Plus, ada Furoda, udah makin tahu nih kan ada tiap skema. Kayak dikodein dari kayaknya dapat kode-kode nih. Makanya mungkin susah, Indonesia susah gitu ya. Terus ada juga postingan-postingan bilang haji disiasati dari luar negeri gitu. Dan sekarang udah berubah katanya sistemnya, udah nggak pakai travel agent lagi, segala macam lah dibilang. Ya udah, jadi pas memang nyampe ke Australia Agustus 2022 langsung nanya sama orang yang tinggal di sini gitu, haji di sini berapa sih ininya biayanya? Berarti aku wrap up sedikit ya. Berarti April Mei umrah 2022, terus Agustusnya langsung berangkat ke Australia. Jadwal dari Australia Awards ya. Memang perkuliahan dimulai Agustus, September ya. Dimulai September, tapi karena ada IAP, kelas IAP. 1 bulan lebih awal dari masuk kuliah ya.
dan nyampe di sini langsung nyari info haji gitu ya. Langsung googling, terus kayak nanya sama orang sini kira-kira untuk tahu kan kita harus saving uang kan. Jadi mau lihat memungkinkan atau enggak gitu. Jadi nanya sama orang di sini katanya sekitar minimal 14.000 kalau nggak salah. Jadi 140 juta. 140 juta. Terus kalau misalnya dilihat, kalau misalnya dengan living expense yang style saya gitu, kayaknya bisa nih gitu. Memungkinkan gitu kan. Ya udah, itu satu yang pertama. Yang waktu itu masih travel agent, belum ada nusuk gitu. Terus kayaknya itu 2023. Yang pertama tahu dulu berapa kira-kira biaya yang harus disiapkan. Yang kedua kan belum tahu dapat izin atau enggak. 2023 itu mulai ada nusuk. Udah mulai masuk sistem nusuk. Di situ coba untuk lihat frequently asked question yang nusuk. Saya bisa nggak kita sebagai student visa? Emang jelas-jelas sebenarnya ditulis itu student visa is not allowed. Katanya nggak boleh student visa untuk apply. Oke, berarti sebenarnya itu app atau aplikasi ya? App atau web ya? Website. Di website Nusuk itu udah ada tulisan kalau student visa nggak boleh ya? Dan waktu itu Pocut student visa ya? Student visa. tapi bisa tembus ya? tapi kayak emang student visa nggak boleh. Oh ya udah kayak mikir kalau student visa nggak boleh, mungkin ada opsi, mungkin nggak semua harus nusuk, mungkin bisa travel agent juga gitu kan. Tapi hari itu dengan ketidaktahuan, katanya student visa nggak boleh nih. Iseng-iseng kan di situ ternyata ada 2. Nih alhamdulillah juga ini karena berkat ketidaktahuan, akhirnya bisa terus kayak nggak nyerah. Karena saat itu pas dibilang student visa nggak boleh, iseng, coba aja lah daftar dulu, sign up dulu. Kita lihat verified atau enggak gitu kan. Ternyata yang Pocut sign up itu adalah bukan yang Hajj nusuk biasa, verified, hijau gitu kan. Terus jadi di kepala tuh mikirnya yang pertama biaya memungkinkan gitu untuk ditabung selama hampir 2 tahun lah gitu kan. Yang kedua verified kok gitu kan. Padahal itu ketidaktahuan tuh karena beda ternyata portal haji sama portal nusuk biasa gitu kan. Jadi pas buka nusuk biasa tuh tetap ada juga paket-paket haji. Ngelihat di paket haji tuh ini ketidaktahuan yang kedua, ngelihat harga kan. Paling murah kayak misalnya sekitar 14.000, 13.000 gitu kan. Atau 15.000 masih boleh lah gitu. Berarti kalau 15.000 kita tabung kira-kira 17.000 Australian dollar gitu. Tidak tahu. Padahal itu sebenarnya paket yang dilihat adalah orang yang dari Fiji, kan dari Australia, dan paketnya Kenapa muncul di Pocut gitu? Kenapa muncul di akun Pocut maksudnya? Semuanya muncul mau dari manapun. Jadi kita cuma lihat aja paket haji, paket-paket haji itu memang bisa dilihat gitu kan. Berarti nggak mesti akun Hajj, akun nusuk biasa pun bisa lihat paket. Gitu. Ya udah kan. Tapi Pocut salah filter yang Fiji gitu maksudnya. Nggak ada filter apa-apa, memang cuma lihat aja paket haji gitu kalau nggak salah. Pakai di situ tulisannya Fijian Airways gitu kan. Pokoknya ngelihat mungkin berkat ketidaktahuan merasa hopeful kayak ada harapan gitu. Coba kalau misalnya dari awal tahu semua info bahwa harus nyari mungkin udah nyerah duluan gitu. Dan nggak tahu ada paket yang beda, yang standar, yang premium, dan luxury itu belum tahu gitu. Cuma kita lihat aja karena kita di Indonesia haji reguler, ya udah di Australia juga ngambilnya juga yang reguler kan, yang misalnya yang kita biar bisa berangkat aja gitu kan. Ya udah segitu. 2 poin tadi udah beres dulu nih. Masalah finance harga sama akun ternyata verified yang ternyata bukan portal itu bukan yang betul ya, tapi itu yang membantu untuk jadi berangkat. Untuk membuat semangat bermotivasi, misalnya ada harapan, ada harapan gitu. Tapi ini satu kelebihan buat yang nonton ya, maksudnya dulu Pocut mau berangkat itu ya nggak ada yang ngasih tahu gitu ya, nggak tahu nanya kemana. Hari ini beliau udah berhasil, beliau sharing gitu ke kita, dan kalau ada apa yang perlu ditanyakan bisa tanya gitu, udah ada orangnya langsung gitu ya yang bisa tembus itu. Tapi harusnya disclaimer dari awal ya, bahwa haji dan umroh adalah undangan dari Allah. Jadi mau kita bilang nggak ada uang atau kita ada uang, atau kita permanent resident atau citizen atau student, kalau memang belum saatnya berangkat nggak berangkat juga. Soalnya setelah dilalui at the end banyak permanent resident atau citizen yang nggak verified. Oh iya.
nggak semua verified ternyata. Kok bisa? Nah, mungkin nanti itu I don't salah satu know. poin. I don't know. Nggak ngobrol gitu nanya. Kok bisa tembus? Orang nggak ada yang tahu. Maksudnya kan kita ada grup kan. Kita ada grup. Kan orang kayak konsul. Misalnya waktu Zoom juga, brother, I'm not verified yet. Can you help me segala macam. Dan mereka tuh permanent resident. Mereka tuh citizen yang punya paspor Australia gitu. Mereka nggak verified. I don't know what happened, what's wrong. Could be. Makanya itu lagi-lagi pembuktian bahwa itu kenapa Allah begitu maha besarnya kasih lihat bahwa kalau emang bukan Allah undang, kalau belum waktunya, nggak akan bisa seprivilege apapun gitu. Paspor Australia loh. Bisa nggak verified, akunnya bisa nggak tembus gitu. Terus kalau kita mau ngomong masalah finansial gitu, banyak kok orang-orang yang kalau kita lihat dari segi pekerjaan income-nya nggak besar, tapi kenapa waktu kita di sana kita lihat mereka ada di sana sebagai tamu Allah juga gitu. Jadi di situ Allah buktikan bahwa kalau bukan Allah, kita boleh ngomong masalah manusiawi, logika manusia, hitung-hitungan manusia, tapi ujung-ujungnya balik lagi kalau bukan Allah yang undang, bukan Allah yang ini purely invitation dari Allah. Nggak bisa mau kita paksa gimana pun nggak bisa gitu. Kalau emang belum diundang ada aja gitu. Dan sampai sana ada ngobrol sama orang-orang lain dari UK gitu, dari bahkan dari Australia juga gitu kan. Bagaimana perjalanan mereka, journey mereka juga sampai bisa haji juga. Semuanya balik lagi ke intinya bahwa memang kalau bukan Allah undang, karena mereka berkali-kali gagal juga untuk haji gitu. Ini bukan tahun pertama mereka coba gitu. Tahun pertama ya. Dan alhamdulillah langsung diundang dalam tanda petik. Ya maksa sama Allah, ya Allah ini tahun terakhir di Australia ya Allah. Jadi ya kan dari dua kan berarti kan kayak yang udah finance dah ini, terus kayak paket juga untuk berkat ketidaktahuan sama Allah Maha Baik. Yang ngerasa mampu nih ternyata yang Fiji ya. Ya, ternyata dari Fiji gitu. Terus juga kan hari itu nggak mikir bahwa maksudnya kita harus menyesuaikan tanggal dengan paket, dengan perkuliahan kita. Jadi mau nggak mau mungkin awalnya kita nggak apa-apa reguler, kita terpaksa harus upgrade gitu. Karena untuk menyesuaikan tanggal supaya nggak terlalu lama libur kuliah semua, kita nggak terpikir hal-hal seperti itu gitu. Jadi cuma mikir aja, berapa harus disimpan, memungkinkan verified kok gitu, walaupun dibilang student nggak, ternyata walaupun itu portal yang salah gitu. Terus sekarang mikir masalah izin kan, boleh apa enggak. Akhirnya Maret 2023 ketemu sama student contact officer-nya AS di UNSW, terus nanya sebelumnya ada student yang pergi haji atau enggak gitu. Soalnya saya udah daftar haji, nggak bohong, which is di Indonesia kan. Saya udah daftar haji tapi nggak tahu kapan dipanggil. I wasn't lying. Nggak tahu kapan dipanggil gitu. Mereka kan nggak tahu kita berusaha manipulate in a way, manipulasi cara naik haji dengan dari sini kan, dengan berbagai kemungkinan gitu. Kalau mereka mau jahat kan ya kalau kamu naik haji harusnya yang dari Indonesia dong gitu, bukan dari sini gitu. Tapi lagi-lagi mau dari Indonesia mau dari sini juga, mau kita daftar dari sini juga belum tentu lulus, belum tentu dapat panggilan gitu kan. Cuma kita mau lihat kemungkinan kalau dapat, kalau lulus, kalau tembus dikasih izin nggak gitu. Jadi nanyanya kalau misalnya saya dapat panggilan haji, saya boleh nggak gitu pergi haji gitu. Ya udah, dia bilang saya ingat kayaknya dulu ada mahasiswa yang berangkat, kayaknya dia lihatnya S3 gitu ya, tapi dia nggak bilang, tapi saya lupa, nanti saya coba cari filenya. Seingat saya kalian cuma perlu koordinasi dengan dosen, minta izin sama kampus, yang penting tidak mengganggu academic performance. Tuh ya udah kan, dia bilang tunggu email saya ya gitu. Terus kayaknya sehari kemudian dapat email dari dia, kami udah lihat file, memang ada, dan hanya perlu kamu koordinasi dengan seperti yang itu lagi, seperti kata-kata awal bahwa dia ngasih tahu nggak itu mahasiswa Indonesia atau dari, dia nggak bilang. Tapi kemungkinan besar Indonesia sih, karena kan paling besar AS yang ngasih kuota kan Indonesia, dan kayaknya yang memang haji biasanya Indonesia gitu. Kayak kalau orang luar kan sistemnya beda. Jadi mereka biasanya selama studi nggak mikirin haji gitu, kayak nanti aja gitu. Jadi asumsinya itu mahasiswa Indonesia, dan dia juga bilang cuma perlu koordinasi, kita notify AAI Australia Award Indonesia gitu bahwa mereka berangkat haji. Dan bahkan saat itu dia bilang seharusnya stipend nggak di suspend. Saya ingat sekali kemana tuh dia bilang, seharusnya
stipend nggak ada masalah, soalnya kan kamu berangkatnya bukan lama dan ini bukan cuti akademik, misalnya bukan satu semester satu term pulang atau nggak di sini nggak gitu. Bukan nggak kuliah sama sekali gitu ya. Bukan nggak kuliah sama sekali. Cuman nggak gitu. masuk 2 mingguan gitu. Ya 2 minggu 3 minggu gitu. Udah itu kan udah keep in mind. Oke, semuanya bisa nih. Nah saat itu baru betul-betul memposisikan bahwa ya kalau kemungkinan besar saya berangkat haji, berarti gimana caranya saya tidak mengganggu performa akademik saya. Jadi di UNSW kan ada 3 term. Biasanya orang ngambil kalau yang program 2 tahun mata kuliahnya tuh 332, 332. Terus saya tanya lagi sama ICO itu, kalau saya ngambil 33 semua, saya sisain 1 jam mata kuliah, di mana term terakhir saya adalah term 2 dan itu term bulan haji gitu. Boleh nggak? Dan itu di planning juga ya? Maksudnya udah dicari tahu bulan hajinya kapan? Ya, sekitaran bulan Juni kan, memang term 2, term terakhir saya tanya sama SEO, boleh nggak kalau saya ngambil 1 mata kuliah di term terakhir saya, di tahun terakhir. Oh ya, jadi sebenarnya ada ketentuan, kalau misalnya di Australia kan ketika kita student visa, full time student, kita harus minimal ambil 2 mata kuliah. Di satu term. Yeah. Kalau nggak dia akan dianggap part time student. Okay. Makanya nanya sama dia, boleh nggak kalau ngambil 1 tapi term terakhir gitu. Dia bilang kalau term terakhir, tahun terakhir boleh. Pas kan, maksudnya anyway. Cocok. Anyway mikirnya kalau seandainya berangkat haji nggak terlalu susah mikirin kuliahnya. Maksudnya kalau cuma ada 1 mata kuliah ya udah, berarti mengejar ketertinggalannya nggak akan begitu kewalahan gitu. Cuma satu. Dan kalau 2 kan agak susah, harus ke 2 dosen yang kita ini kan approach, minta izin dan sebagainya. Nah itu mulai di planning juga dari tahun pertama. Makanya planning untuk haji ini bukan ya udah mau haji langsung, nggak. Udah pertama diniatkan, diazamkan, dicari tahu dari awal sekali, terus jadi bisa diatur semuanya dan memposisikan diri bahwa memang berangkat, memposisikan diri bahwa kemungkinan berangkat. Berpikir positif ya. Berhusnuzan kepada Allah dan juga ada action gitu ya. Mempersiapkan memang seolah memang berangkat gitu. Berarti disisain 1 mata kuliah dan cari ini kira-kira apa yang ini, ambil internship, sisain internship di tahun terakhir jadi cuma 1 gitu. Ya, ini salah satu pelajaran juga bagi kita, udah dapat 2 lagi ya. Maksudnya ketika kita punya keinginan, kita minta kepada Allah, jangan ya udah kayak tadi misalnya, jangan kita udah kan Allah yang undang gitu. Terus kita diam gitu, pasif, nggak melakukan apa-apa ya. Allah nggak ngundang juga gitu kan jadinya. Tapi kalau diusahakan gitu ya, diikhtiarkan, dibarengi dengan doa, tawakal, udahlah gitu ya, serahkan semuanya gitu. Dan ingat sekali ketika semenjak dari pulang umroh 2022 itu, siapapun orang kawan-kawan dekat tahu Pucut punya niat pengen coba haji dari Australia, walaupun nggak tahu mungkin kan atau enggak. Jadi mereka mendoakan gitu. Dan setiap orang yang umroh selalu minta doa khusus yang apalagi misalnya orang yang bahkan nggak terlalu dekat. Kalau yang dekat ngasih list memang panjang kan, salah satunya ada itu. Tapi yang nggak terlalu dekat, at least minta kalau seandainya Allah ridhoi, minta tolong dimudahkan haji dari Australia kapanpun gitu. Kalau hitungan manusia tahun pertama belum mungkin, 2023 pertama belum cukup uangnya. Yang kedua juga masih banyak mata kuliah gitu. Yang memungkinkan memang tahun terakhir gitu. Jadi there is no other chance, at least untuk sekarang gitu. Cuma 2024 tahun kedua. Ya udah dari situ udah keep tetap udah langsung udah bikin saving kan khusus untuk haji, saving khusus haji di Australia. Langsung ke setiap ada yang pertama dari allowance sendiri, dari stipend sendiri, mereka kan terserah kita mau pakai apa, mau kita tabung sendiri, mau kita kirim ke keluarga, pokoknya kita cukup hidup di sini gitu. Jadi atur sendiri gitu. Jadi dia nggak ada urusan mau kamu pakai untuk apa. Jadi saving dari allowance AAS langsung masukin ke haji gitu. Gimana caranya? Itu yang pertama target. Walaupun ada target mau ke New Zealand, mau kemana, yang penting haji dulu. Jadi ketika kerja part time atau tiba-tiba dapat bonus atau apa, yang dimasukkan bonus itu masukkan ke haji gitu. Yang lain tuh belakangan gitu. Masukkan ke haji. Prioritas utamanya haji ya. Yang penting tabungan haji terkumpul dulu. Walaupun hitungannya masih dari Fiji nih teman-teman. Ya, dari Australia ya. Masih Fiji. Terus juga kemarin tuh kayaknya targetin 17.000 kalau nggak salah. Walaupun tahunya kan 15.000.
tapi kayak kasih spare 17.000 kalau nggak salah. Jadi apapun itu masukin ke haji. Jadi ketika dibikin tabungan haji memang termotivasi, maksudnya lebih termotivasi, lebih semakin real gitu, semakin nyata. Tapi kalau nggak dibuat tabungan khusus haji, kita nggak bisa trace udah nyampe belum gitu targetnya gitu. Jadi ya udah dari situ ada tambahan side job atau ikut trial segala macam. Itu semua diniatkan ya Allah, income tambahan ini masuknya ke haji. Jadi karena memang mau mencukupi tabungan haji itu, semua hal yang dilakukan ekstra niatinnya ke haji gitu. Kapan mulai nyadar kalau Australia dan harus nyiapin berapa?